Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhatimah. Saya dari kelas Rek E dengan NPM 2516051015. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Harori, SAB MSI. Baik, yang pertama, pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu penting karena di kehidupan kita sehari-hari, di aktivitas kita sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan ekonomi. Contoh simpelnya gini, ada dua orang, sebut saja si A dan si B. Si A ini dia mempelajari ilmu ekonomi, sedangkan si B ini enggak. Nah, mereka berdua sama-sama memiliki uang 50.000. Nah, si A dengan uang 50.000 tadi, dia bisa dapat makanan, minuman, jajan, dan juga bensin. Sedangkan si B yang dia tidak mempelajari ilmu ekonomi, dengan uang 50.000 tadi, dia hanya dapat makanan, minuman, dan juga jajan. Nah, disinilah perbedaannya dan disinilah pentingnya mengapa kita mempelajari ilmu ekonomi. Karena pada dasarnya ilmu ekonomi itu adalah cara bagaimana kita untuk mengatur sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan kita yang tidak terbatas secara efisien dan semaksimal mungkin. Dan yang selanjutnya, apa itu ekonomi dan bisnis? Ekonomi dan bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang fokusnya itu pada menganalisis bisnis lebih dalam menggunakan teori-teori yang ada pada ekonomi atau teori-teori ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu ada dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas unit ekonomi per individu, baik individu per orang, individu per rumah tangga, maupun individu per industri. Dan hal-hal yang dibahas dalam ekonomi mikro yaitu meliputi interaksi pasar, perilaku konsumen, interaksi antara konsumen dengan produsen, permintaan, dan penawaran. Kemudian yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, seperti kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada perekonomian suatu negara, penstabilan ekonomi, cara mengatasi masalah pengangguran dan masalah inflasi. Nah, itu semua dipelajari dalam ekonomi makro. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan investasi? Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk menghasilkan profit di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ekonomi hijau dan contoh nyatanya pada akhir-akhir ini. Ekonomi hijau sendiri memiliki pengertian yaitu suatu sistem ekonomi yang dimana dalam kegiatan perekonomiannya itu tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan justru malah memelihara lingkungan. Jadi pada kegiatannya dia tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tapi juga memperhatikan dampak-dampak yang dihasilkan bagi lingkungan dan meminimalisir dampak-dampak tersebut untuk lingkungan. Nah, contoh kasus nyatanya ekonomi hijau akhir-akhir ini yaitu PT Adaro Indonesia yang dia mengganti energinya yang awalnya itu dia menggunakan energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Dia beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan seperti menggunakan energi matahari, air, dan juga angin. Jadi kegiatan ekonominya itu masih tetap berjalan, namun dampak-dampak bagi lingkungan itu dapat diminimalisir. Nah, yang selanjutnya adalah ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan suatu sistem ekonomi yang berfokus pada pengembangan perekonomian di wilayah perairan dan difokuskan hanya untuk masyarakat lokal setempat. Nah, contoh nyata dari ekonomi biru yaitu program Sea-Blue yang terjadi di Maluku, yang dimana program ini itu diperuntukkan kepada para nelayan yang berskala kecil, yang dimana di sana itu dia masih keterbatasan infrastruktur, akses layanan publik, dan juga teknologi. Nah, program ini hadir untuk melengkapi keterbatasan tersebut. Dengan adanya program tersebut dapat menekankan perkembangan ekonomi, pendapatan para nelayan, dan mengembangkan perekonomian di wilayah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kenapa sih Indonesia itu lambat bersaing dengan negara-negara maju? Yang pertama, karena Indonesia mengekspor sumber daya alamnya itu bersifat mentah. Padahal jika sumber daya alam tersebut seperti minyak dan sawit diolah menjadi bahan jadi, keuntungan yang dihasilkan akan jauh lebih banyak. Nah, maka dari itu perlu adanya penguatan industri di Indonesia. Yang kedua, biaya logistik di Indonesia itu sangat mahal, bahkan 2 kali lipat dibandingkan dengan negara-negara maju. Alasannya karena biaya transportasi, biaya pergudangan. Jadi sistem pendistribusian di Indonesia ini masih belum efisien. Inilah yang menyebabkan kenapa harga produk Indonesia itu lebih mahal daripada harga produk-produk di negara maju seperti Cina, Amerika, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kualitas riset, inovasi, teknologi di Indonesia ini masih tergolong sangat lemah.
Yang keempat yaitu karena adanya tindakan korupsi. Korupsi sudah jelas sangat merugikan perekonomian suatu negara dan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Dana yang seharusnya bisa menjadi putaran pertumbuhan ekonomi justru malah digunakan oleh oknum-oknum yang sangat tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat Indonesia itu masih kurang adaptif dengan perkembangan teknologi dan juga digitalisasi. Padahal jika kita kurang adaptif terhadap teknologi, maka kita akan tertinggal dengan negara-negara yang sudah jauh lebih maju teknologinya. Alasan mengapa Lampung lambat bersaing dengan negara maju. Yang pertama, karena ketimpangan lapangan kerja. Jumlah pencari kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaannya. Yang kedua, sumber daya manusia yang ada di Lampung ini masih belum optimal dalam mengelola potensi daerahnya, seperti yang mana kita tahu bahwa di Lampung ini ada sektor pertanian, perkebunan, dan juga perairan, yang mana jika itu dikelola dengan baik akan mensejahterakan masyarakat lokal setempat. Yang terakhir, bantuan sosial yang hanya bersifat konsumtif dan tidak menuntaskan kemiskinan, dan itu pun masih banyak yang salah sasaran. Kemudian, alasan mengapa Lampung Timur itu lambat bersaing dengan wilayah-wilayah lain dan berikan solusinya. Alasan yang pertama, karena sebagian masyarakat di Lampung Timur itu pendapatannya bertumbuh pada pertanian tradisional, yang mana ketika harganya tidak stabil, maka perekonomiannya juga tidak stabil di wilayah tersebut. Nah, alasan yang kedua, karena infrastrukturnya yang masih belum merata. Apabila infrastrukturnya belum merata, maka biaya distribusi itu akan lebih mahal dan para investor pun enggan untuk masuk. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia yang masih rendah. Tingkat pendidikan dan keterampilan masih tertinggal dengan wilayah lain. Akibatnya, pekerjaan-pekerjaan yang bergaji tinggi tidak bisa diisi oleh warga lokal setempat. Nah, solusinya adalah yang pertama, perbaikan infrastruktur wilayah, karena wilayah yang mudah dijangkau lebih cepat untuk berkembang. Yang kedua, modernisasi pertanian, karena teknologi itu dapat membuat biaya produksi lebih efisien dan juga stabil. Dan yang ketiga yaitu dengan cara pengembangan industri di wilayah setempat, supaya daerah nggak hanya bertumpu pada penjualan bahan mentah, tetapi juga beralih ke penjualan bahan jadi, yang dimana itu hasilnya bakal jauh lebih menguntungkan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan peningkatan pendidikan dan juga keterampilan, karena kualitas tenaga kerja itu sangat menentukan daya saing daerah. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pemaparan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Nah, jadi hasil diskusi yang pertama yaitu tentang rencana penyederhanaan rupiah atau redenominasi. Setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya adalah yang pertama, memudahkan bagi seorang akuntan dalam penyatatan. Yang kedua, meningkatkan nilai citra rupiah. Nah, dampak negatifnya yang pertama, meningkatkan resiko inflasi. Sebagai contoh, pada sebelum redenominasi, harga suatu barang itu 1.500. Nah, setelah adanya redenominasi, berarti harga barang tersebut menjadi 1,5 rupiah. Nah, pedagang cenderung membulatkan menjadi 2.000. Nah, inilah yang menyebabkan resiko inflasi. Pada pertemuan keempat, kita membahas hasil wawancara dari Galeri Investasi. Nah, dari hasil wawancara tersebut, kita jadi tahu apa itu investasi, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, kita jadi tahu juga seberapa besar peran investasi ini dalam pertumbuhan ekonomi, yang mana ternyata investasi itu sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pada pertemuan kelima, kita membahas hasil wawancara UMKM di sekitar kampus. Nah, secara keseluruhan, masalah operasional dari UMKM tersebut yaitu tentang kelangkaan bahan baku dan terkendala modal. Kelangkaan bahan baku dalam teori pasar dijelaskan bahwa si UMKM ini adalah monopolistik, sedangkan pemasok bahan baku ini oligopolistik. Jadi UMKM itu kecil dan banyak, sedangkan si pemasok bahan baku tersebut sedikit dan besar. Artinya si pemasok bahan baku itu dapat dengan mudah menentukan harga, menentukan konsumen yang jumlahnya lebih banyak dulu, dan menekankan si UMKM.
Kemudian yang selanjutnya yaitu terkendala dengan modal. Nah, apabila usaha tersebut masih terkendala dengan modal, itu artinya ada masalah pada usahanya. Entah itu keuntungannya yang sedikit atau bahkan penjualannya yang masih sedikit. Maka dari itu, solusinya adalah dengan cara meningkatkan penjualan dan juga menarik investor untuk lebih mengembangkan usahanya lagi supaya jangkauan konsumennya lebih luas dan usahanya dapat lebih berkembang dan tidak terkendala oleh modal lagi. Kemudian diskusi yang selanjutnya yaitu tentang kenapa sih banjir di Sumatera itu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal jika itu ditetapkan, kita bisa dapat bantuan dari luar negeri. Yang pertama, karena menurut aturan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa syarat ditetapkannya status bencana nasional selain banyaknya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, yaitu apabila pemerintah tersebut sudah tidak bisa menangani situasi tersebut dan dibutuhkan pemerintah pusat untuk mengambil alih wilayahnya. Nah, dalam sejarahnya Indonesia baru menetapkan 2 status bencana nasional, yaitu ketika yang pertama pada tsunami Aceh tahun 2004 dan pandemi tahun 2019. Jadi, banjir di Sumatera masih ditetapkan sebagai bencana daerah. Kemudian yang kedua, dari segi politik. Nah, apabila banjir di Sumatera itu ditetapkan sebagai status bencana nasional, maka akan ketahuan sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera itu diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.